Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kesekian sebagai mahasiswa S3 di kampus INSEF. Sambil nunggu hujan reda, saya lagi ada di ASB, Asia School of Business. Ini adalah sister university-nya INSEF. Jadi Bank Negara itu punya 3 institut atau 3 universitas. Yang pertama adalah ASB ini, yang kedua adalah INSEF, yang ketiga namanya AICB. Nah, cuman kalau Asia School of Business ini dia lebih kepada ke bank sentral. Jadi saya juga baru tahu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang minat ke melanjutkan studi untuk ke bank sentralan ini bisa ke AICB, ASB. Mereka juga udah kerjasama sama MIT ya, MIT Massachusetts School of Management. Khusus untuk INSEF, ada beberapa tips yang saya coba rangkum sejauh ini, setakat ini yang saya rangkum untuk teman-teman yang ingin melanjutkan beasiswa atau melanjutkan studi dengan menggunakan beasiswa INSEF. Yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan bahasa Inggris, yaitu biasa ya, bahasa Inggris. Terus habis itu yang tidak kalah penting adalah memang pengetahuan tentang keuangan syariah. Juga kebiasaan menulis dan lebih kepada mengatur waktu juga sih. Kenapa mengatur waktu itu penting? Karena di sini tugasnya banyak. Jadi sejauh ini yang saya rasakan, kalau misalkan kita bisa mengatur jadwal, terutama dalam mengerjakan tugas, lebih cepat selesai, tidak menunda-nunda mengerjakan tugas, kita punya waktu yang cukup untuk belajar persiapan ujian. Ini sudah H-10 harian menuju ujian akhir di semester 1 ini. Mohon doanya. Alhamdulillah tugas-tugas sudah saya selesaikan. Tinggal fokus ke ujian akhir. Nah, ujian di sini selama 3 jam. Sedikit tentang ujian di INSEF. Selama 3 jam dikasih pertanyaan, let's say 5 atau 4, lalu kita disuruh mengerjakan. Dan 3 jam itu rasanya nggak cukup, butuh waktu yang lebih rasanya, kayak gitu. Nah, pure pertanyaan analitis, tidak ada pilihan ganda juga nggak ada ya, jelas ya. Terus habis itu yang diuji adalah kritis kita terhadap pemahaman materi-materi yang ada di kelas. Terus juga terkait beasiswa sedikit, kalian juga harus punya tabungan. Kenapa? Karena sebagai penerima beasiswa nih, ternyata ada hal-hal yang teknis sebenarnya yang ini kalau nggak dipersiapkan bisa mengganggu. Contohnya adalah terkait pencairan beasiswa. Ternyata ada beberapa hal yang harus dipenuhi, dan itu kalau nggak dijelaskan di awal agak sedikit membingungkan. Seperti itu. Nanti kalau udah ada yang keterima dan mau diskusi masalah pencairan beasiswa dengan saya, boleh banget. Oke? Sementara ini meskipun ini beasiswa, tapi tetap kalau punya tabungan atau punya pendapatan lain itu lebih baik. Gitu aja untuk updatean hari ini. Saya mau makan masakan istri saya dulu. Let's go.